Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, dalam video kali ini saya akan mengulas mengenai naskah kuno, salah satu koleksi saya ya Sobat Klasik. Beberapa video sebelumnya saya membahas tentang ulama Nusantara, dan kali ini saya mencoba kembali lagi membahas naskah-naskah kuno, terutama naskah-naskah pesantren. Nah, di tangan saya ini yang ada di hadapan saya ini merupakan naskah yang saya tidak mengetahui ini judulnya apa dan karangan siapa, karena tidak terdapat kolofon maupun sampul ya, utamanya sampul di sini tidak ada karena naskahnya sudah rusak. Nah, sehingga saya harus sangat hati-hati ketika membuka dan membacanya antar lembar ke lembar seperti itu. Nah, namun dalam video kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai isinya. Ada beberapa hal isi dari naskah ini yang bisa saya baca dan bisa saya tangkap mengenai pemahaman maknanya seperti itu. Nah, kalau mengenai tentang tulisan dari naskahnya, naskah ini sama seperti naskah-naskah yang sudah pernah saya bahas ya, menggunakan bentuk matan yang biasanya di kitab-kitab pesantren, lalu terdapat makna gandul seperti itu. Dan makna gandulnya ini saya rasa ini merupakan makna tambahan dari si pengarang atau penyalin seperti itu. Nah, kemudian maknanya ini menggunakan tulisan pegon ya. Nah, Sobat Klasik tahu kan makna gandul yang identik memang biasanya kalau di pesantren-pesantren Jawa itu tidak menggunakan bahasa Indonesia akan tetapi atau bahasa Arab, akan tetapi menggunakan bahasa Jawa dengan ditulis pegon seperti itu, miring, tulisan miring pegon. Nah, kemudian naskah ini tertulis ya halamannya, namun ketika saya mencermati dari bentuk tinta atau tulisan yang digunakan untuk menggoreskan nomor halaman, saya mendapatkan bahwa nomor halaman ini ditulis dengan pulpen atau pena masa sekarang ya, tidak sama dengan tinta yang digunakan yang ada di teks dan juga makna pegonnya seperti itu, sehingga ini tambahan dari penyimpan naskah sebelum saya atau beberapa pemilik yang memegang naskah ini sebelumnya seperti itu. Nah, kalau mengenai jumlah halamannya, ini memang tidak semua halaman tertulis nomor halamannya seperti itu. Ada beberapa di akhir itu tidak tertuang, sehingga hanya tertulis nomor halamannya sampai nomor 29. Nah, di paling belakang ini tidak terdapat nomor halaman, sehingga saya tidak bisa menjelaskan secara detail berapa jumlah halaman yang tertuang di naskah ini, karena saya juga belum menghitungnya satu persatu seperti itu, tapi sudah melihat dari yang tertera di nomor halaman di naskahnya itu 10 halaman sebelum terakhir itu berhenti di nomor tadi 39 seperti itu. Nah, kemudian ciri khas dari naskah ini juga adalah ketika selesai pembahasan itu tidak menggunakan tanda titik atau bintang atau bulat, tapi awal bahasan yang berbeda ketika menuju ke bahasan selanjutnya itu identik dengan menggunakan tinta merah awalnya seperti itu. Nah, sehingga ketika ada awalan yang tulisannya itu menggunakan tinta merah, maka itu sudah berbeda pembahasan. Nah, itu sisi perbedaan di naskah ini ketika beralih ke pembahasan yang lain dari pembahasan sebelumnya. Masuk ke isinya, naskah ini tuh berbicara mengenai akidah dan juga berkaitan dengan tasawuf ya, karena nanti berbicara mengenai kewujudan dari Tuhan seperti itu, sehingga belajar mengenai tasawuf itu memang tidak terlepas mengenai tentang eksistensi atau wujud dari Allah itu sendiri. Nah, naskah ini mengawali pembahasan dengan mengutip
hadis Nabi. Nah, hadis Nabi yang dikutip itu berbicara mengenai rukun Islam seperti itu. Nah, penyalin atau pengarang dari naskah ini mengutip hadis Nabi yang diriwayatkan. Di sini dijelaskan juga di akhir, diambil dari riwayatnya Imam Muslim seperti itu. Di riwayat Imam Muslim mengenai hadis tentang rukun Islam. Yang awalnya seperti ini tertuangnya, faqala akhbirni anil Islam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al Islamu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tuhajju baital limanis tato'a ilaihi sabila. Nah, diawali dengan hadis Nabi yang ketika saya melacak di beberapa sumber di kitab-kitab hadis mengenai rukun Islam ini tertera atau tertuang dalam beberapa kitab hadis. Salah satunya di dalam riwayat di kitab Sahih Bukhari. Dan di situ kebanyakan hadis ini kesahihannya itu lewat jalur Umar bin Khattab seperti itu. Dan naskah ini memang tidak menyebutkan riwayat atau dari siapa teks yang tertuang di naskah ini itu diambil. Akan tapi di beberapa referensi menjelaskan bahwa riwayat yang sering digunakan itu riwayat yang dari jalur Umar bin Khattab, periwayatan di masa sahabatnya. Dan ketika saya mengecek di beberapa hadis di naskah ini, banyak yang mengutip hadis-hadis yang ada di dalam kitab Arba'in. Nah, kitab Arba'in Nawawi ya, kumpulan hadis-hadis 40 hadis yang itu hadis-hadis yang menurut beberapa sumber, menurut beberapa tokoh itu hadis-hadis yang seharusnya dipahami, diketahui oleh umat Islam. Minimal 40 hadis yang tertuang dalam kitab hadis Arba'in seperti itu, dalam karyanya Syekh Imam Nawawi. Kitab hadis Arba'in ketika menjelaskan mengenai rukun Islam ini ada bedanya. Kalau hadis yang tertuang di naskah ini itu langsung menjelaskan mengenai sabdanya Rasulullah, lalu tentang isi yang dimaksud dengan Islam itu apa, rukun Islam itu apa. Akan tapi kalau di dalam hadis Arba'in lebih menggunakan hadis yang periwayatannya yang matanya itu ada diawali dengan kata bunyal Islam ala khomsin. Nah, meskipun lafaz setelahnya itu hampir sama, yaitu syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah dan seterusnya, itu sama kan, tapi berbeda. Nah, ini saya tidak mengetahui apakah naskah ini memang menghilangkan atau men-skip dari lafaz bunyal Islam, langsung menjelaskan mengenai matan hadisnya tentang al-Islamu asyhadu alla ilaha illallah. Akan tapi ketika saya menganalisa lebih lanjut bahwa di awal juga tentang periwayatan dari jalur siapa juga tidak dijelaskan seperti itu, sehingga naskah ini memang tidak fokus ke periwayatan dari hadisnya, tapi fokus mengenai matan isi dari hadis tersebut mengenai rukun Islam seperti itu. Nah, setelah menjelaskan tentang rukun Islam, hadis lanjutan di naskah ini menjelaskan mengenai iman. Yang dimaksud dengan iman itu apa, atau rukun iman itu apa saja. Nah, ini masih lanjutan dari hadis yang tadi seperti itu, dan yang diawali dengan faqala shadaqta ya Muhammad summa qala akhbirni anil iman, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu antu mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rasulillahi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, menjelaskan mengenai rukun iman itu apa saja, rukun iman. Dan model atau hadis yang dikutip kan ada hadis tentang rukun iman, rukun Islam yang jadi satu, yang itu
hadisnya tentang percakapan atau tanya jawab antara Nabi dan para sahabat, dan saya rasa ketika saya mencermati hadis yang tertuang di naskah ini memang menggunakan hadis-hadis riwayat yang bentuknya tanya jawab tadi itu. Memang ada di dalam di kitab Arba'in juga dijelaskan mengenai hadis tersebut. Itu mengenai rukun iman sebagaimana penjelasan yang di kitab-kitab lainnya, dan naskah ini tidak menjelaskan detail satu persatu yang dimaksud dengan rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, Rasulullah, qadar, hari kiamat, dan kitab Allah dan lain sebagainya. Itu tidak dijelaskan satu persatu, karena setelah membahas mengenai hadis tentang iman, naskah ini berbicara mengenai ihsan seperti itu. Nah, ini karena masih lanjutnya, sehingga ini beberapa halaman awal memang pure memaparkan mengenai hadis Nabi yang berbicara tentang rukun Islam, rukun iman, lalu ihsan. Karena di setelahnya penjelasannya seperti ini. Qala akhbirni anil ihsan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ihsanu an ta'budu rabbaka ka'annama tarahu fa illam yakunu tarahu fa innahu yaraka. Nah, penjelasan mengenai ihsan itu apa seperti itu. Nah, di sini dipaparkan bahwa ihsan yang sebagaimana yang tertuang dalam hadis Nabi, dijelaskan bahwa ihsan merupakan suatu perbuatan, yaitu menyembah Allah, yang mana seolah-olah orang tersebut itu melihat Allah, dan meyakini bahwa apabila orang itu tidak bisa melihat Allah, maka meyakini bahwa sebaliknya Allah itu pasti melihat orang tersebut, seperti itu. Dan itu yang dimaksud dengan makna dari ihsan menurut yang tertuang di naskah ini. Dan dijelaskan mengambil dari rujukan siapa. Naskah ini mengambil dari rujukan riwayat hadis, riwayat Imam Muslim tadi, sebagaimana yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian naskah ini menjelaskan tentang makna dari Islam. Nah, setelah menjelaskan tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan, kemudian berlanjut ke apa yang dimaksud dengan makna dari iman itu sendiri itu apa. Nah, dan ini dijelaskan bahwa makna iman antasdiku hakku bima halir Rasulullah SAW indallahi ta'ala idza su'ilat anta min muslimin anta faqultu alhamdulillah. Dan ini nanti diteruskan dengan tanya jawab, hadis tentang tanya jawab mengenai apa itu iman, bagaimana tata cara beriman dan sebagainya. Nah, itu sehingga naskah ini memang tidak terlepas dari hadis-hadis Nabi sumbernya. Penjelasan mengenai akidah tadi selalu atau awali dengan penjelasan hadis Nabi dulu, baru ada pemaparannya. Nah, makna iman yang tertuang dalam naskah ini yaitu i'tiqad, beriktikad atau meyakini bahwa meyakini dengan adanya Allah dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah dan juga menjauhi segala larangan yang tidak diperbolehkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam ayat-ayat Al-Qur'an, terutama seperti itu. Dan itu yang disebut dengan makna iman. Nah, setelah menjelaskan makna iman, baru mulai masuk tentang model tanya jawab yang tadi yang saya contohkan sekilas lafaz yang barusan, idza su'ilat anta min muslimin anta faqultu alhamdulillah. Nah, idza su'ilat, apabila ditanya kamu anta min muslimin tentang orang muslim, maka jawabnya alhamdulillah. Nah, diminta untuk jawab alhamdulillah. Lalu kalau ditanya idza su'ilat, kemudian di sini jelaskan idza su'ilat anta min dzurriyyati qultu ana min dzurriyyah Adam alaihi salam. Nah, apabila ditanya kamu keturunannya siapa, maka jawablah keturunan Nabi Adam. Nah, memang Nabi Adam kan memang manusia pertama yang diciptakan, yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini ya. Sehingga di sini harus meyakini, harus mengimani bahwa Nabi Adam adalah memang orang atau manusia pertama yang diciptakan Allah, yang diturunkan di bumi. Dan
semua orang itu berawal dari Nabi Adam itu, sehingga ketika ditanya keturunan siapa kalian, bahwa dijawab keturunan dari Nabi Adam, seperti itu. Kemudian kalau ditanya tentang idza su'ilat anta fi millati, tentang keturunan atau agama milah, agama kesempurnaan, mangkultu, harus menjawab ana fi millati ibni Ibrahim alaihi salam, yaitu agama dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ini nanti menimbulkan pertanyaan ya bagi sobat klasik yang bertanya, loh kok ditanya kalau agamanya agama Nabi Ibrahim. Maksudnya bahwa agama samawi yang itu diturunkan suatu firman Allah, Tuhan menurunkan menjelaskan mengenai agama yang sempurna, agama samawi itu memang bermula dari Nabi Adam. Nabi-nabi sebelumnya memang diturunkan wahyu ya, yang diperintahkan untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan menjauhi segala larangan yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Akan tetapi memang ketika Nabi Adam ini seperti apa, kalau bisa dibilang formalisasi agama, agama itu menjadi suatu ya formal, maksudnya seperti agama Islam, lalu sebelumnya adalah agama Kristen. Itu sebenarnya agama yang sama, jalurnya adalah agama samawi, seperti itu, yang turunnya dari Tuhan dari langit, seperti itu. Dan makanya di naskah ini juga ketika ditanya milah itu bukan agamanya tapi kayak jalur agamanya. Itu jawablah milah ibnu Ibrahim, seperti itu. Kemudian kalau ditanya kamu itu umatnya siapa, idza su'ilat anta min ummati makulta, kamu harus menjawab ana min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya kamu umatnya siapa, baru menjawab umatnya Nabi Muhammad, karena Al-Quran atau Islam itu diturunkan ketika di masa Nabi Muhammad. Akan tapi misi Islam, misi agama untuk mengajak kebaikan dan menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa itu memang sebelum Nabi Muhammad juga sudah dipaparkan. Akan tapi kita sebagai umat muslim memang umat yang mengikuti dari milah Ibrahim melalui dari jalur Nabi Muhammad. Kenapa kok milah Ibrahim tapi umatnya Muhammad? Ya agama umat Islam ya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan kita mengikuti ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, seperti itu. Maka dijawab umatnya umat Muhammad, seperti itu. Kemudian kalau ditanya mengenai madhab, idza su'ilat fi madhab anta qultu ana fi madhab imam al-mu'minina watajul muttaqin Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau ditanya madhabnya, yaitu madhab Imam Syafi'i. Dan di sini ketika menjelaskan mengenai madhab yang dipaparkan dalam madhabnya Imam Syafi'i, maka bisa diambil bahwa kitab ini, naskah ini lebih condong atau lebih cenderung memegangi ajaran-ajaran yang atau penjelasan-penjelasan yang lebih memakai penjelasan dari Imam Syafi'i, seperti itu. Ajaran-ajaran Islam melalui yang disampaikan oleh madhab Imam Syafi'i. Sangat ketara madhab Imam Syafi'i naskah ini karena tertuang dengan jelas. Kalau ditanya madhab, maka jawabnya madhab Imam Syafi'i. Meskipun naskah ini setelah menjelaskan tentang madhabnya Imam Syafi'i juga memaparkan 4 madhab yang lainnya. Pengarang juga menjelaskan idza su'ilat tentang jumlah madhab, dipaparkan kultu arba'a madhab. Al-awwal madhab Imam Ibni Hanifah Al-Kufi, wasani Ibn madhab Imam Asy-Syafi'i, wasalis madhab Imam Malik, warabi madhab Imam Ahmad bin Hambal. Dipaparkan ada 4 madhab yang perlu diketahui oleh umat Islam. Setelah menjelaskan tentang madhab, naskah ini memaparkan mengenai lafadz la ilaha illallah, bahwa makna dari lafadz la ilaha illallah itu merupakan ma'bud bil haq. Ma'bud bil haq itu maknanya adalah disembah dengan kebenaran,
disembah dengan sesuatu yang hak atau hakiki, kebenaran, seperti itu makna dari lafadz la ilaha illallah itu sendiri. Akan tapi ketika mengkritisi dari makna dari lafadz la ilaha illallah itu, bahwa memang ada keterkaitan dengan surat Al-Fatihah. Bagaimana eksistensi dari mengakui terhadap keesaan terhadap Tuhan atau kepada Allah, tidak ada selain Allah yang patut untuk disembah, itu sama atau semakna apa yang tertuang dalam surat Al-Fatihah di ayat yang berbunyi iyyaka na'budu. Nah, itu sejalur, sehingga lafadz la ilaha illallah mengetahui mengenai bahwa menyembah Tuhan itu tidak ada selain Allah, itu juga tertuang dalam surat Al-Fatihah. Nah, itu memang tidak dijelaskan di dalam naskah ini, akan tapi saya ketika membaca naskah ini tentang makna lafadz la ilaha illallah, saya langsung terfikir bahwa ini ada keterkaitan dengan pemaparan atau firman Allah yang tertuang dalam surat Al-Fatihah di lafadz iyyaka na'budu, bahwa aku menyembah kepadamu, yaitu kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seperti itu. Nah, lafadz la ilaha illallah itu juga punya lafadz tersendiri. Nah, ini naskah ini menjelaskan bahwa ada lafadz khusus, yaitu yang maknanya la ma'bud. La ma'bud itu yang lebih mengarah kepada makna syariat. Nah, meskipun naskah ini tidak dijelaskan makna syariat yang seperti apa yang tertuang dari lafadz la ilaha illallah, akan tapi di sini saya bisa memahami bahwa ini tidak terlepas dalam dunia tasawuf, ya, ajaran tasawuf, bahwa la ilaha illallah tentang eksistensi Tuhan itu ada yang bermakna la ma'bud. Lalu di sini juga menjelaskan yang kedua, makna kedua adalah la maujud. La maujud ini berkaitan dengan makna tarekat, seperti itu. Nah, ini ada penjelasannya bahwa kalau lafadz la ilaha illallah atau iman kepada Allah itu mempunyai makna la maujud, itu nanti keterkaitan dengan penjelasan atau pemahaman mengenai tarekat. Yang ketiga, makna yang dimaksud adalah la masyhud. Nah, tentang keesaan Allah itu bermakna la masyhud yang nantinya berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat, seperti itu. Dan ini kan syariat, tarekat, hakikat ini tidak terlepas dengan penjelasan tasawuf, atau kalau bisa ditarik tentang esensi Tuhan kalau dalam ilmu modern. Nah, ini berkaitan dengan kajian filsafat, ya, seperti tentang Tuhan itu sendiri. Dan saya menjelaskan beberapa hal tadi itu juga melihat di beberapa referensi, misalnya dalam kitab Abu Hasan Nuruddin tentang kitab Wahdatul Wujud, itu memang ada penjelasan mengenai keterkaitan makna tarekat, syariat, hakikat dengan lafadz la ilaha illallah yang punya makna la ma'bud, la masyhud, la maujud tadi itu. Setelah menjelaskan mengenai eksistensi tadi tentang Tuhan, tentang Allah, ada juga satu lagi penjelasan mengenai hukum beriman. Nah, hukum beriman bagi orang kafir dan bagi orang muslim. Idza su'ilat hukmul iman. Nah, apabila ditanya tentang hukum beriman bagi umat Islam dan juga kafir, itu hukumnya berbeda ternyata. Di dalam naskah ini menjelaskan bahwa hukum beriman bagi orang kafir itu fardhotun itu kan wajib, ya, sehingga orang kafir itu sebenarnya, dan ini usaha dari orang kafir harus bagaimana caranya untuk menjadi orang yang beriman. Nah, kalau hukum beriman bagi orang yang sudah Islam, sudah mengakui terhadap adanya Allah, bahwa Allah itu satu, tidak ada yang menyamai, maka hukum beriman menurut naskah ini, hukum beriman bagi orang muslim adalah sunnah. Sunnah maksudnya bahwa memang sebelum ada dikatakan bahwa hukum dari iman, orang tersebut, umat Islam sudah mengakui dalam dirinya, dalam hatinya, bahwa iman itu adalah wajib, sehingga ketika beriman dan ketika sudah masuk Islam tapi tidak beriman, nah itu yang harus dipertanyakan, seperti itu. Karena ya bisa dibilang orang Islam mengaku Islam tapi tidak beriman terhadap adanya Allah atau Tuhan yang tidak ada selain Allah, itu maka dipertanyakan. Nah, sehingga kalau naskah ini memaparkan bahwa hukum orang yang muslim itu jatuhnya ke sunnah, karena
karena mereka sudah Islam, sehingga seharusnya sudah tidak dipertanyakan mengenai keimanannya itu sendiri, seperti itu. Nah, itu beberapa hal penjelasan dari naskah ini mengenai Tuhan, eksistensi Tuhan, lalu juga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keimanan. Semoga memberikan manfaat buat sobat klasik, dan terus mencintai naskah-naskah kuno, memelihara atau merawat dari naskah-naskah peninggalan ulama-ulama kita di Nusantara itu sendiri. Sekian dari saya, semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.